Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat yang penuh dan berlimpah berkah ini, alhamdulillah kita bersyukur karena tanpa ridha, hidayah, ma'unahnya tidak mungkin kita hadir di dalam rumahnya ini. Karena itu kesyukuran kita tak terhingga terhadapnya. Alhamdulillah. Wabil khusus saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, tadi jam 4 saya tinggalkan Balikpapan dan semuanya lancar, tidak ada. Jadi saya khawatir tadi apa nyampe pada jam yang tepat. Alhamdulillah sempat buka puasa di sini. Dan niat yang luhur dan doa bersama, terasa sekali bahwa Allah itu mendengarnya. Ibu bapak sekalian, seperti yang saya janjikan minggu yang lalu, kita sudah mulai masuk kepada sholat setelah azan, dan minggu yang lalu juga kita sudah mulai membahas makna harfiah daripada sholat itu sendiri. Ya, sholat oleh kalangan sufi dihubungkan dengan derivasi yang disebut dalam ilmu sharaf itu dengan istikakul kabir. Saya ulangi sekali lagi, istikak itu ada istikakus shaghir, ada istikakul kabir. Kalau istikak as-shaghir itu tetap ada hubungannya antara satu kata dengan kata yang lain, cuma mirip, kemiripannya lebih kuat. Saya berikan satu contoh, misalnya kata hadah dengan hasa beda sedikit saja, beda satu titik, hasa dan hadah, titik satu hadah, tapi di dalam lisanul Arab memiliki kemiripan arti, sama-sama berarti mengalir. Dari situlah lahir kata haid. Haid ya menstruasi. Hasa juga mengalir, hada juga mengalir. Kemudian pendekatan semantik dan tasrif ini penting karena seperti yang saya sampaikan juga, bahasa Arab itu ada kata-kata kunci yang bisa kita pahami. Biasanya kalau ada kata-kata bahasa Arab yang mirip satu dengan yang lain, itu juga sesungguhnya punya kemiripan arti. Kalau ada sesuatu yang berat-berat sebutannya, itu juga biasanya maknanya itu keras-keras juga. Kalau ada bahasanya enak, lembut, maka itu biasanya juga lembut. Sama juga dengan, ya mungkin bahasa-bahasa itu kan sebagai simbol ya. Yang huruf-huruf Cina itu, ya huruf kanji kan, kalau kita pernah belajar abjad Cina, yang itu semuanya juga punya makna, ya, jadi yang lurus-lurus tulisannya itu juga lurus-lurus maknanya, tapi yang bengkok-bengkok tulisannya itu juga bengkok-bengkok pengertiannya, artinya keras-keras dan cenderung negatif. Jadi bahasa itu sebagai sebuah simbol. Nah, di sini kata salat oleh kalangan sufi dihubungkan dengan derivasi besar atau istikakul kabir, huruf wasalah. Cuman ada kekhususannya dari al-istikakul kabir ini, yaitu lil mutahaqqiqin, oleh ulama tasawuf itu kadang-kadang itu justru lebih menekankan istikakul kabir, simbol dan takwilnya. Misalnya salat itu sering dihubungkan pengertian dan maknanya itu dengan wasalah, yang kemudian membentuk beberapa kata seperti wasalah itu sendiri berarti sampai, menyambung. Minggu lalu kita sudah bahas wasalah ini.
Ya seperti menyambungkan listrik, negatif positif itu akan melahirkan nyala, terang seperti kita di sini. Dari akar kata yang sama juga muncul wassalah. Wassalah itu menyampaikan. Saya nggak tahu apa dari kata wesel itu berasal dari bahasa Arab. Tapi wesel, wassalah artinya menyampaikan. Wasilon, wasil yang tetap berfungsi. Ya. Ada lagi ittasalah. Nah, ittasalah itu ittasalah yattasilu berarti persambungannya yang berkelanjutan. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja pada saat ada maunya, bukan saja pada saat kita ditimpa musibah, tapi dalam keadaan segembira apapun, sebahagia apapun, tetap kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ nanti kita akan urai ittasalah adalah connecting yang berkelanjutan, continuity. Jadi continuum ini penting karena banyak orang yang berkomunikasi tapi terpatah-patah sepotong-sepotong. Kemudian juga silah. Jadi silah ini perhubungan, jadi seakar kata dengan silaturahim, menyambung tali kasih. Ada lagi waslun. Wasl ya biasa tanda terima tuh, resi. Kalau kita beli sesuatu ada tanda terimanya atau resinya. Wuslun pertalian atau perhubungan mirip dengan sila tadi. Ada wasilah, keakraban dan perkumpulan. Jadi wasilah bisa juga berarti perantaraan ya. Wusul suka atau banyak memberi. Kalau ada orang yang suka memberi, ya, ringan tangan memberi, itu wusul. Wasil artinya menyambung, wasal yuwasil. Awsal persediaan, jadi perbendaharaan. Mausil tempat pengembangan dan muwasil perhubungan. Menteri Perhubungan Wizaratul Muwasil atau Mausil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini dihubungkan dengan makna salat. Jadi kalau salat kita itu belum connect dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita, dalam batin kita itu belum ada belum tersangkut dengan Yang Maha Kuasa, maka salat itu hampa. Ingat hadis Nabi Bapak Ibu sekalian yang pernah saya sampaikan minggu lalu juga, bahwa anna rajulaini min ummati yaqumani fi salati wa ruku'uhuma wa sujudahuma wahid wa anna ma baina salatihima mithlu ma baina as-sama'i wal ard. Artinya sesungguhnya ada dua orang umatku yang melaksanakan salat, ya, ruku dan sujudnya satu, sama-sama ruku dan sama-sama sujud. Akan tetapi kualitas salatnya itu antara bumi dan langit. Dipotret, oh itu sama-sama salatnya, tapi di sisi Allah ada yang salatnya sampai ke puncak di langit, tapi ada yang salatnya berkutat di bumi. Yang membedakan salat bumi dan salat langit itu ialah kualitas salat itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pengajian kita, pengajian tasawuf di Sunda Kelapa ini, kita sudah masuk ke wilayah-wilayah hakikat. Ya. Sebagaimana halnya wudu, ada wudu fiqhi, ada wudu tariqah, ada wudu hakiki. Nah, salat pun juga seperti itu, ada makna-makna batin salat itu, makna lahiriah salat itu, dan ini nanti kita akan kaji. Dan insya Allah pada malam ini, Ibu Bapak sekalian, kita masuk ke kajian pertama, takbir. Nah ini.
Apa yang dimaksud takbir, Bapak Ibu? Takbir itu dari kata kabar yukabiru, takbir, besar atau membesarkan. Kabiron, besar. Kabiron, maha besar. Ya. Mengapa disebut Allah maha besar? Karena Allah itu al-muhit. Muhit itu artinya serba mencakupi dan serba meliputi. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu adalah esa. Memang Allah itu esa, satu. Tetapi konsep satu itu bukan dalam pengertian partikel-partikel kecil. Yang satu itu terkadang satu tapi serba meliputi. Contohnya, satu bumi. Tapi isinya bumi itu ada samudra, ada daratan. Isinya daratan itu banyak negara. Isinya negara itu banyak provinsi. Isinya provinsi itu banyak etnik, banyak bahasa. Isinya banyak orang. Isinya ada orang baik, ada orang buruk, dan seterusnya. Terlalu banyak detail-detailnya itu, tapi covernya itu adalah tetap satu. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan antara yang maha satu dan yang maha banyak. Yang maha banyak itu adalah juz'iyahnya, detail-detailnya, tetapi covernya tetap satu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan takbir, nah penjelasan lanjutan seperti tadi itu saya akan sambil jalan ya. Takbir ialah pernyataan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, sekaligus merasakan kekecilan dan keterbatasan diri di hadapannya. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, tapi yang terbayang dalam benak kita adalah rumah kita sendiri, ya, istri atau suami kita, anak-anak kita, sandal kita, tas kita, dan kendaraan kita dibawa, maka seolah-olah yang maha besar itu sandal, sepatu, motor, mobil, rumah, keluarga itu sendiri. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa ada 4 hal, ada 4 titik di dalam sholat itu, Bapak Ibu. Sedapat mungkin kita berusaha untuk tidak mengingat apapun dan siapapun. Ya. Apapun dan siapapun. Who and what. Ya, jadi ini yang sering mengganggu kita dalam salat itu, what and who. What itu artinya memerlukan jawaban definitif, ketegasan makna. Kalau who memerlukan jawaban deskriptif. Ya. Apa itu meja? Ya. Meja itu ya meja terbuat dari kayu atau dari apa saja. Tapi kalau who, siapa meja itu? Nah, itu pertanyaannya agak lain. Siapa itu kan biasanya who itu adalah untuk lil aqil, orang yang berakal. Kalau benda mati itu tidak bisa dikategorikan dengan who. Itu what saja. Tapi dalam tasawuf itu semua makhluk Allah bisa what dan bisa who. Jadi satu saat nanti kita bahas lagi tentang apa perbedaan what dan who, apa dan siapa. Nah, jadi nanti pertanyaannya Fir'aun dalam surah Yunus itu kan, dia tidak mengatakan man rabbuk, ya, tapi ma rabbuk. Ma dan man, kalau ma itu adalah what, man ialah who. Kalau ma membutuhkan jawaban yang lebih definitif, tapi kalau man itu destruktif, ilustratif, deskriptif, penggambaran. Ya.
Apa itu Muhammad Amin? Ya orang. Tapi kalau man huwa Muhammad Amin, siapa itu Muhammad Amin? Ya, itu perlu deskriptif. Muhammad Amin, Imam Masjid Sunda Kelapa. Tapi kan banyak amin yang lain yang imam di Masjid Sunda Kelapa itu. Jadi deskriptif seperti itu. Di dalam sholat kita, dua pertanyaan ini sering mengganggu, dan gangguan seperti inilah yang nanti kita sebut dengan hijab. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan ittisal, persambungan dengan Allah, itu disebut dengan hijab. Biasanya kan ibu bapak, pengalaman kita masing-masing, justru pada saat kita sedang sholat bermunculan pikiran-pikiran cerdas itu. Ya. Bermunculan. Allahu Akbar. Wah, satu persatu bermunculan tuh. Gagasan-gagasan cerdas itu bermunculan. Disitulah iblis mendemonstrasikan kehebatannya. Iblis itu paling benci terhadap orang yang mau naik ke langit menjumpai Tuhannya. Makanya itu seluruh energi iblis itu tercurah pada saat melihat orang yang mengucapkan takbir. Iya. Allahu Akbar. Tiba-tiba handphone mendering. Kenapa enggak dari tadi menderingnya? Iya kan? Ujung telepon sana itu ada yang ganggu karena dia enggak mempan dengan kita kan? Ada takbir. Ya. Tapi istri atau suami di mana, di rumah atau siapa? Nah, telepon. Jangan, nanti aja, ntar sore-sore. Enggak, sekarang aja. Kok seperti ada yang mendesak-desak ujung sana itu untuk menelpon sekarang. Nah itu iblis yang punya kekuatan di situ. Telepon sekarang juga. Kenapa telepon sekarang juga? Karena dia sedang mau naik ke langit. Maka itu seringkali kan Ibu, Allahu Akbar mendering. Jadi pengumuman protokol kita, mohon Bapak Ibu sekalian dimatikan handphonenya, sebentar lagi kita akan sholat. Kenapa? Itu cara menghadapi iblis. Karena kalau enggak, persis imam memimpin sholat, berdering semua handphone nanti itu. Iblis tahu ini Masjid Sunda Kelapa ini lagi mi'raj nih. Jadi gangguin terus. Nah, jadi kita tidak boleh mengaktifkan handphone, itu ada hikmahnya. Karena begitu handphone muncul, terbayang, jangan-jangan ada yang sakit di kampung. Jangan-jangan bos mau mempromosikan kita. Begitu dia rusak salatnya, kemudian dia handphone, kamu juga ini, salat saya sudah rusak, kirain bos. Kenapa? Enggak, mau nanya aja dari mana. Coba itu. Udah, inspirasi khusyuk itu sudah hilang lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kita dengarkan takbirnya suara azan dulu. Jadi takbir yang dilantunkan muazzin tadi ada 6 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir pertama kita diminta membesarkan zatullah. Takbir kedua asma'ullah. Takbir ketiga sifatullah. Takbir keempat af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian ditambah 2 takkid, takbir. Lalu diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Iya. Takbir Bapak Ibu. Pernyataan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba dan sekaligus merasakan kekecilan dan keterbatasan diri di hadapannya. Kalau kita membesarkan sesuatu di dalam pikiran, dalam hati,
ketika kita membaca Allahu Akbar, dikhawatirkan akan merusak takbir kita. Disinilah mulai kita berhitung Bapak Ibu. 2 orang umat Nabi yang salat sama-sama takbirnya. Tapi ada yang takbir bumi, ada takbir langit. Takbir bumi yang penting Allahu Akbar. Mau mengingat apapun siapapun gak soal. Salat bumi. Tapi kalau orang yang memahami kedalaman detail-detail salat, memahami makna batin, makna hakikat salat, ya, dia akan mempersembahkan sesuatu yang terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di takbiratul ihram Bapak Ibu. Ya. Kenapa takbiratul ihram sedemikian penting? Karena pertama, dia adalah takbir pertama dalam sholat. Yang kedua, pada saat kita sedang takbir, ya, pada saat itu kita sesungguhnya diminta berniat. Hati kita melafadzkan, saya berniat untuk sholat isya lillahi ta'ala. Tadi salat maghrib, Allahu Akbar. Lamnya yang panjang itu Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Kita seolah-olah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya salat maghrib 3 rakaat karena Engkau. Ya. Tadi sebelumnya kan kita sudah niat, usolli pada salatul maghrib salat rakaatin, ya. Saya berniat untuk salat maghrib 3 rakaat. Itu sesungguhnya hakikat niat bukan yang itu Bapak Ibu. Ibaratnya itu muqaddimah sebuah niat, prolognya niat itu usolli atau nawaitunya itu. Tapi niat yang sejatinya salat itu ketika kita melangsungkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, makanya itu rahasianya. Kenapa agak panjang Allahu Akbar? Bukan asal panjang. Justru untuk kira-kira mengcover bahasa batin kita kepada Allah yang ada di hadapan kita. Anta'budullaha karena kata tarahu, kita menyembah Allah seolah-olah ada di hadapan kita. Wa illam takun tarahu kannahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa membayangkan Allah ada di hadapannya, maka bayangkan Allah sedang menatapnya. Nah, pada saat itu Allahu Akbar, saya salat isya 4 rakaat karena Engkau. Allahu Akbar, subhanallah. Ada 4 titik di dalam sholat itu tidak boleh mengingat siapapun. Pertama, ketika kita sedang takbiratul ihram. Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang aku sembah. Tidak boleh ada isi pikiran kita dalam bentuk madah, materi, makhluk di situ. Karena seolah-olah yang Engkaulah yang aku sembah, misalnya ingat istrinya, anaknya di rumah, hanya Engkaulah istriku atau anakku yang aku sembah. Itu bisa musyrik. Tapi bagi salat awam gak peduli mau ingat siapapun juga, yang penting formalitasnya salat. Nah, saya ingin agar kita di sini, insya Allah Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan berusaha naik kelas agar kita lahir awam, mati awam. Lahir awam, muda awam, meningkat sedikit menjadi khawas, bisa khawasul khawas. Nah, terus datang CS kita, CS malaikat maut. Boleh nggak saya undang sekarang? Oh iya, monggo, sudah lama saya tunggu kehadiranmu.
Jadi tidak perlu kita takuti kematian. Karena pintu menuju surga adalah kematian itu sendiri. Aliran tasawuf tidak perlu menakuti kematian. Tidak perlu takut. Karena siapa yang akan diampuni Tuhan? Siapa yang akan dimasukkan ke dalam surganya? Kalau bukan para penghayat takbir itu sendiri. Nah, takbir ini mungkin 2 kali pertemuan tidak habis. Ya. Jadi takbir, tadi yang pertama takbir ihram, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian nanti kita tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa kita harus menunjuk? Itu sunnatul rasul itu. Nabi juga menunjuk ketika membaca la ilaha illallah. Memvisualisasikan bahwa Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa. Ya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang harus ada dalam pikiran, dalam hati, dalam benak selain hanya Dia. Buktikan la ilaha illallah. Itu yang sunnah. Tapi kalau ada yang goyang-goyang gitu ya, mau apaan itu? Saya nggak pernah menemukan dalilnya. Itu biasa mungkin aliran tarekat itu. Ada yang menggambar Allah, huruf Allah. Kalau Imam Syafi'i, gerakan-gerakan non salat lebih 3 kali atau 3 kali berturut-turut misalnya, tidak dengan terpaksa, itu membatalkan salat. Makanya itu Imam Syafi'i berpendapat, kalau gatal, jangan menggarut 3 kali, 1, 2, 3, berturut-turut, itu batal salat. Apalagi kalau sampai 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Itu bukan gerakan salat. Kecuali kalau sangat terpaksa. Tapi kalau hanya iseng aja di situ, maka boleh bergerak, cicil. Gatal 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Salah seorang sahabat Nabi telat di belakang sana tuh. Saya lupa apa Utsman, apa Umar. Jadi dia masbuk ya kan. Dia tidak ingin masbuk. Allahu Akbar. Padahal saf belakang itu masih di depan sini. Jadi melangkah 1, 2. Habis itu ruku, melangkah lagi 1, 2. Akhirnya langkahnya sampai bergabung dengan saf yang paling belakang. Kenapa enggak sambil jalan lari-lari di situ? Enggak bisa, karena itu langkah 3 kali gerakan salat, non salat masuk dalam salat, itu bisa membatalkan salat. Itu disiplin fikih. Kadang-kadang kita terlalu disiplin fikih, tapi tidak ada kedisiplinan tasawufnya salat. Padahal justru yang hakikat salat itu, intinya salat itu adalah fikih. Tasawuf. Ya. Yang bisa menghakimi fikih itu tasawuf. Jangan dibalik, fikih yang menghakimi tasawuf. Ya. Justru tasawuf itu yang akan membenarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Benar enggak itu penyembahannya? Itu bahasanya tasawuf itu. Ya. Bukan fikih. Fikih itu tanpa mengurangi respek kita ke fikih. Fikih itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan dibalik, fikih yang harus mengadili tasawuf. Oh itu haram, itu halal, oh itu bid'ah dan seterusnya. Padahal tasawuf itu sesungguhnya yang paling substansi. Ya. Duluan tasawuf baru fikih. Tapi kita kebalikannya, fikih baru tasawuf. Ayat-ayat yang pertama Tuhan turunkan itu kan ayat-ayat tauhid itu, juz amma itu. Sejak dulu ada orang itu kan tasawuf itu abad kedua baru muncul. Memang kata-kata tasawuf itu populer pada abad kedua, tetapi kalau kita lihat Al-Quran, justru ayat-ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu di ayat-ayat Makkiyah, kebanyakan ayat tauhid,
ayat tauhid itu sebetulnya berduplikasi dengan tasawuf. Ya. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan. Dhamir. Menurunkan apa di situ? Kita sering memahami Al-Quran, ya kan? Apakah pasti Al-Quran di situ? Itu banyak pertanyaan. Kepada siapa diturunkan? Jadi apa yang turun malam Lailatul Qadar itu kepada siapa diturunkan? Itu menggunakan dhamir. Tapi kita fahami, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan dalam kurung Al-Quran. Kepada siapa? Dalam kurung kepada Nabi Muhammad. Tapi ada pendapat lain. Kenapa enggak tegas? Inna anzalnal Qur'an ila Muhammad fi lailatul qadr. Ya. Biasanya kalau Allah menggunakan huruf dhamir seperti itu memberikan kemungkinan yang lain masuk bagian dari dhamir itu sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa enggak dikatakan subhanalladzi asra Muhammadun? Tapi kenapa subhanalladzi asra bi'abdihi? Kenapa ada huruf ba di situ? Dan kenapa abdun? Itu memberikan isyarat bahwa al-ba'u hunaka, al-ba'u di situ itu litab'id. Kedekatan. Jadi syarat untuk bisa mi'raj itu adalah harus ada kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Itu tandanya apa? Huruf ba di situ. Wamsahu biru'usikum, basuhilah kepalanya. Bi di situ harus ada alat pengusap yang menempel rapat di situ, itu ba di situ fungsinya itu. Asra bi'abdihi itu kedekatan di situ. Enggak mungkin bisa mi'raj kalau kita enggak dekat dengan dia. Abdihi, kenapa enggak bi Muhammadin? Artinya apa? Siapapun yang merasa seperti Nabi Muhammad SAW, siapapun yang merasa hamba terhadapnya, itu berpotensi, berpeluang untuk mi'raj. Dan Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi siapa yang mampu salat seperti salatnya Rasulullah, maka dia juga akan punya pengalaman untuk mi'raj ke atas. Nabi bisa mengalami macam-macam pengalaman di atas. Hambanya, nah itu dia. Dalam kurung umat setianya Nabi Muhammad, itu pun juga bisa mengalami hal yang sama. Itu rahasianya. Makanya itu subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Saya pernah jelaskan kan, kenapa perjalanan spiritual itu rata-rata malam hari. Jarak antara Allah dengan hambanya di malam hari amat dekat. Maka itu salat nanti kita akan bahas. Kenapa hampir semua salat itu disyariatkan di malam hari? Cuma 2 salat di siang hari, duhur, asar. Tapi salat-salat yang lain, maghrib, isya, tarwih, tahajud, salat witir, ya sunat fajar, subuh, qabliyah dan seterusnya, itu malam hari. Tuhan tahu. Hambaku itu paling nikmat khusyuknya di malam hari. Karena di malam hari itu yang aktif adalah kecerdasan emosi kita. Di siang hari yang aktif kecerdasan akal kita.
akal itu Bapak Ibu sekalian susah mengorbitkan orang naik ke langit. Yang aktif di siang hari itu beta. Yang aktif di malam hari itu alfa, theta, dan delta. Tidur kan? Kebanyakan ayat itu turunnya di malam hari, termasuk ayat pertamanya. Iqra bismi rabbik. Kenapa ayat turun di malam hari? Karena di malam hari hamba itu dekat. Kalau orang meminta kepada Allah di malam hari, jauh lebih cepat dikabulkan ketimbang di siang hari. Kenapa? Melejit ke langit doa itu di malam hari, lambat naiknya ke atas jika siang hari. Nah, ini rahasia-rahasia sholat, asrarus sholat. Kembali ke takbir Bapak Ibu sekalian. Baru tadi takbiratul ihram, takbir ya, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasyahud, kemudian nanti juga kembali lagi kan. Tidak ada sholat yang 1 rakaat kecuali witir. Jadi kita kembali lagi iyyaka na'budu di situ. Nah, sesungguhnya ada 3 itu ya. Allahu Akbar, iyyaka na'budu, tasyahud. Itu yang penting. Jangan sampai terkontaminasi pikiran apapun selain hanya Allah di tempat itu. Ya. Takbir ialah pernyataan kemahabesaran Allah sekaligus merasakan kekecilan dan keterbatasan diri di hadapannya. Inti takbir ialah tasbih. Apa artinya tasbih? Sabbaha yusabbihu, menyucikan. Ya. Sabbaha begini Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan antara sabbaha itu kan menyucikan, subhana ya, maha suci. Tapi di lain tempat ada istilah tabaraka. Tabaraka itu juga menyucikan Bapak Ibu sekalian. Apa perbedaan tabarak dengan subhana? Tabarak itu biasa diistilahkan dengan tabarruk. Ya. Dan subhana diistilahkan tasbih. Sama-sama bahasa Indonesianya maha suci. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tapi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha suci Allah juga di situ kan. Apa perbedaan subhana dan tabaraka dalam bahasa Indonesia? Itu diartikan sama. Nah, kita di Masjid Sunda Kelapa sedikit-sedikit belajar bahasa Arab Bapak Ibu. Nah, penting karena terjemahannya sama tapi itu nanti implikasinya berbeda. Kalau tabaraka itu menekankan aspek tasbih, ya. Aspek imanen. Apa itu tasbih? Keserupaan ya kan. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada asma'ut tasbih. Asma'ul husna itu kan ada asma'ut tasbih, ada asma'ut tanzih. Kalau at-tanzih itu menekankan aspek ketak terbandingannya, uncomparability, transcendent. Tapi kalau tasbih menekankan aspek comparability-nya. Apa itu comparability? Keterbandingannya. Kalau saya ulangi, tasbih itu menekankan aspek keterbandingannya Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka kita pun juga diminta mencontoh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Dalam bentuk kita pun juga harus pengasih, kita penyayang. Itu adalah aspek tasbih. Tapi juga ada aspek-aspek tanzihnya Allah. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Mutlak.
Ya, Allah Al-Basit dan seterusnya, nggak mungkin kita contoh itu. Itu adalah hak prerogatifnya Allah dan itu disebut dengan tanzihnya, transendensinya. Nah, aspek transendensi ini itu kita pakai istilah subhana. Tapi aspek tasbihnya kita pakai tabarak. Ya. Inilah bahasa Arab sangat kaya. Minggu lalu kita bahas. Khaufun takut, khasya takut. Khaufun takut kepada makhluk. Jika ingin selamat, jauhi objek yang ditakuti itu. Ular misalnya. Kita takut pada ular, kalau ingin selamat, jauhkan diri dari ular, selamat. Kalau khasya, takut kepada Allah. Jika ingin selamat, dekati objek yang ditakuti itu. Kita takut kepada Allah. Kalau jauh dari Allah, celaka. Tapi lebih dekat kepada Allah, selamat. Jangan dibalik. Khaufun, lebih dekat ke ular, bunuh diri namanya itu. Khasya, takut kepada Allah, jauh, nggak mau dekat ke masjid Sunda Kelapa misalnya. Nah, kita ini adalah khasya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang paling dekat, yang paling takut kepada Allah ialah al-ulama. Jadi gitu Bapak Ibu. Tasbih dan tabarak itu. Inti takbir adalah tasbih. Ya. Apa yang dimaksud tasbih? Menyucikan Allah dari berbagai objek kemusyrikan. Bukan berarti subhanallah Bapak Ibu. Tapi kalau kita datang ke sebuah pohon, ya, datang ke sebuah batu, bawa sesajen, percuma kita mengucapkan subhanallah kalau kita mensyarikatkan Allah. Justru subhanallah itu menghilangkan seluruh objek yang bisa kita jadikan objek penyekutuan Tuhan. Nah, begitu kita takbir, maka tidak ada yang maha besar selain hanya Dia. Iya. Enggak ada dukun di situ. Allahu Akbar. Tidak ada musuh di depan. Bung Tomo memerdekakan ya Indonesia dan kawan-kawan para pejuang kita dengan komando Allahu Akbar. Enggak takut mati kalau orang Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar yang berbicara, minggir. Enggak ada panser, enggak ada pesawat di situ. Kalau Allahu Akbar yang berbicara, ya, mut kariman, ya, mut syahidan, au ish kariman, mati syahid atau hidup mulia, itu motonya tuh. Allahu Akbar itu bisa merombak gunung, bisa meruntuhkan gunung. Takbir juga berfungsi sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan yang maha pemelihara. Jadi kalau orang sudah mengucapkan Allahu Akbar, dia serahkan dirinya kepada Allah yang Al-Maula, maha pemelihara. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, minggir. Dia enggak takut mati itu kalau orang sudah Allahu Akbar. Ingat Sayyidina Ali. Ya. Patahan anak panah terpancang di tumitnya. Infeksi. Kata dokternya, kalau ini enggak dicabut, diamputasi. Bagaimana engkau bisa mencabutnya? Disentuh saja sakitnya luar biasa. Ya, membusuk. Kalau memang harus dicabut, tunggu. Cabut pada saya sedang sholat. Dia ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian bangkit dari sujud, membaca Allahu Akbar untuk rakaat atau sujud terakhirnya. Allahu Akbar, duduk setelah sujud terakhirnya itu, dicabut anak panah yang menancap di tumitnya itu, mengucur darah bercampur nanah di situ,
tanpa bergoyang sedikit pun alih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia tegur tabibnya, dokternya, kok kenapa nggak dicabut? Ya, ini dia nggak rasa kalau tadi itu dicabut, padahal di luar salat disentuh saja luar biasa sakitnya. Di dalam salat nggak terasa. Ya, coba bayangkan, anak panah yang masuk sekian hari di situ dicabut keluar darah dan nanah tidak terasa. Kita nyamuk-nyamuk kecil saja yang itu bukan main mengganggu konsentrasi kita, garutlah segala macam. Bedanya kita apa? Persis yang dikatakan Nabi, hambaku, umatku itu dua-duanya salat sama rukuk sujudnya, tapi ada perbedaannya antara bumi dan langit. Ya. Mudah-mudahan salat kita tidak seperti di bumi lagi. Ini sudah jam 8 lewat 10 ya. Sedikit lagi Bu Bapak. Jadi takbir juga takbir yang mengawali salat merupakan kelanjutan dari takbir yang dinyatakan di dalam azan dan iqamat. Seolah-olah tak henti-hentinya kita membesarkan dirinya dengan penuh kepasrahan dan pengharapan. Nah, apa hubungan takbir azan, takbir iqamat, dan juga nanti takbir dalam sholat itu? Takbir di dalam azan, iqamat, dan di dalam sholat menyingkap hijab-hijab yang menghalangi kedekatan diri seseorang hamba kepada Tuhannya. Nah, kata-kata lain tidak. Jadi Allahu Akbar itu merobek-robek tirai yang membatasi kita dengan Tuhan. Dalam hadis Ahmad bin Hanbal ada 20.000 tirai yang menghijab antara hamba dengan Tuhannya. Satu persatu kita akan robek, dan Allahu Akbar dalam salat itulah nanti yang akan merobek tirai itu. Semakin tirai itu ditembus, maka semakin dekat kita dengan Allah, sampai pada saatnya nanti sudah tidak ada tirai antara kita dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita bisa meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengarkan, sehingga sudah tidak ada lagi alam gaib. Alam gaib tidak sama tebal tipisnya semua orang, Bapak. Likulli syai'in maratibun, segala sesuatu itu punya martabat-martabatnya masing-masing. Para nabi, para rasul, para aulia nembus batas. Ya. Kenapa? Sudah enggak ada tirai, hijab, pintu di situ itu. Yang bisa merobek tirai itu adalah takbir-takbir di dalam sholat. Takbir-takbir di dalam azan dan takbir-takbir di dalam iqamah. Kalau 20.000 tirai kali berapa takbir mulai dari azan, kalau kita enggak azan menjawab suara azan kan sama itu jumlahnya. Di dalam salat Allahu Akbar. Ya. Insya Allah mungkin sudah lebih 20.000. Tapi ingat, tirai hijab pintu menuju langit itu juga kadang-kadang hari ini dibuka, besok tutup lagi. Kalau kita jatuh, dosa maksiat lagi, tertutup lagi, buka lagi. Nah, takbir yang dilakukan secara khusyuk mampu menyingkap hijab-hijab yang tebal. Ada 7 hijab benteng yang paling tebal, Bapak Ibu sekalian. Dan itu enggak mungkin bisa dibuka tanpa melalui takbir yang sangat tulus. Ya. Ini minggu depan kita akan bahas ini. Ada 7 takbir. Ya, takbir yang akan datang kita akan bahas itu. Takbirnya apa dan menyingkap takbir itu apa. Minggu depan juga kita melihat ada 2 macam takbir, ada 2 macam
hijab, ada yang disebut dengan hijab zulmani, ada hijab nurani. Jadi yang menghalangi kita itu hijab zulmani, hijab berupa kegelapan. Yang menghijab kita juga itu hijab bersifat cahaya. Jadi kalau cahaya itu menyilaukan mata Bapak Ibu sekalian, menjerumuskan kita juga. Kalau kegelapan sangat gelap, menjerumuskan juga. Apa yang dimaksud dengan hijab kegelapan dan bagaimana cara mengatasi hijab kegelapan itu? Apa yang dimaksud dengan hijab nurani, hijab cahaya, dan bagaimana supaya kita selamat daripada hijab nurani itu? Dan lebih berbahaya sebetulnya hijab cahaya itu ketimbang hijab kegelapan itu sendiri. Kita akan bahas ini nanti pada minggu akan datang Bapak Ibu sekalian. Semoga kita berjumpa lagi, kita berdoa panjang umur semuanya. Akhirnya sholat ini kita tuntas Bapak Ibu. Hari ini takbir dan mungkin dilanjutkan lagi nanti dengan bacaan doa iftitah dan al-fatihah dan seterusnya. Kita akan urai semuanya Bapak Ibu. Sehingga dengan keluar dari pemahaman kita tentang sholat ini, insya Allah sholat kita akan menjadi sholat langit, bukan lagi sholat bumi. Semoga demikian adanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.